Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Kusuma Wardana dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang persaingan pasar sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana dalam suatu industri terdapat sangat banyak penjual, pembeli, dan produk yang diperdagangkan bersifat homogen sempurna. Ciri-cirinya ada 5, yaitu yang pertama adalah perusahaan hanya berperan sebagai pengambil harga atau price taker. Yang kedua adalah produk yang dihasilkan semua perusahaan bersifat homogen. Yang ketiga adalah mudah keluar masuk industri. Yang keempat, pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Yang kelima, terdapat banyak perusahaan di pasar. Permintaan pasar dan perusahaan. Setiap perusahaan hanya bertindak sebagai pengambil harga atau price taker. Harga ditetapkan berdasarkan interaksi kekuatan penawaran dan permintaan pasar. Misalnya ini, kurva ini. Harga pasar yang tercapai adalah 3.000 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 200.000 unit. Garis kurva ini berbentuk lurus, keduanya berbentuk lurus. Alasan yang mendasar adalah karena produknya homogen, dan yang kedua adalah produk perusahaan merupakan bagian kecil dari pasar. Hasil penjualan total dan marginal. Yang pertama adalah hasil penjualan total atau total revenue yang disingkat TR, yaitu keseluruhan hasil penjualan yang diperoleh sebagai akibat menjual sejumlah unit tertentu. Bisa dirumuskan dengan TR sama dengan P kali V atau price dikalikan dengan quantity. Yang kedua adalah hasil penjualan marginal atau marginal revenue yang disingkat margin MR. Penjualan marginal yaitu perubahan nilai hasil penjualan perusahaan sebagai akibat terjadinya perubahan satu unit penjualan. Dirumuskan dengan MR sama dengan delta TR per delta Q. Pemaksimuman keuntungan jangka pendek terdapat dua cara. Yang pertama adalah dengan membandingkan hasil penjualan yaitu TR dengan biaya total yaitu TC. Keuntungan akan mencapai maksimum apabila perbedaan TR dan TC adalah yang paling maksimum. Jadi nanti TR dan TC itu dilihat yang paling selisihnya tinggi, itulah yang dinamakan keuntungan maksimum. Yang kedua adalah dengan bantuan kurva yang menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Saya akan memberikan contoh mengenai langkah yang pertama ini. Ini ada tabel biaya produksi seperti yang kita pelajari di bab kemarin. Ini didapat dari rumus-rumus yang kita pelajari kemarin juga. Sekarang ini kita perhatikan TC-nya, karena kita yang akan bandingkan TC-nya. Di sini seperti ini. Kemudian kita bawa ke tabel selanjutnya. Ada tabel hasil penjualan. Kemudian jumlah produksinya ini 1, 2, 3 sampai 10. Harganya 150 semua. TR ini didapat dari P kali Q seperti yang dijelaskan tadi. Misalnya P-nya 150, Q-nya 1. TR-nya jadi 150 kali 1 sama dengan 150. Begitu juga seterusnya. Sedangkan AR atau hasil penjualan total rata-rata didapat dengan TR per Q. Misalnya ini TR-nya 150, Q-nya 1, 150 bagi 1 sama dengan 150. Yang kedua adalah 300 bagi 2 sama dengan 150 juga. Kemudian begitu juga dengan seterusnya. Kemudian adalah hasil penjualan marginal atau MR sama dengan delta TR per delta Q. Delta TR artinya TR2 min TR1, yaitu contohnya 300 min 150. 300 sebagai TR2, 150 sebagai TR1. Hasilnya ada 150. Sedangkan delta Q adalah delta
Q2 min Q1. Q2 nya adalah 2, Q1 nya adalah 1, jadi 1. Jadi delta TR per delta Q sama dengan 150 per 1, yaitu 150. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian nilai TR ini kita bawa ke tabel selanjutnya bersama dengan TC yang kita perhatikan tadi. Seperti contoh pertama tadi, kita akan membandingkan antara TR dan TC dengan cara TR dikurangi TC. Misalnya ini, yang pertama adalah TR 0, TC 100, 0 min 100 sama dengan min 100. Jadi ini tidak untung. Yang kedua adalah 150 dikurangi 200, hasilnya negatif 50. Ini juga tidak untung. Begitu seterusnya, TR min TC, TR min TC. Dan kita lihat pada tabel ini yang terbesar adalah penjualan ke-6, produksi ke-6 dan ke-7 dengan TR 900, TC 480, TR 1050, TC 630 dengan keuntungan 420. Ini yang dinamakan keuntungan maksimum. Kemudian ini adalah contoh kurvanya. Yang merah ini adalah kurva dari TC, yang biru ini adalah kurva dari TR. Misalnya pada kuantitas produk 7, dan di sini adalah titik TR-nya, dan di sini adalah titik TC-nya. Dan kita tarik garis ini, dan antara garis ini adalah keuntungan maksimumnya. Kemudian kita akan bahas kondisi perusahaan. Kondisi perusahaan ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah memperoleh laba normal atau lebih normal. Yang kedua atau merugi tetapi dapat menutup sebagian biaya tetap. Yang ketiga adalah merugi dan menutup usaha. Kemudian pasar persaingan semua juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang kelebihannya yaitu yang pertama adalah efisiensi produktif. Setiap tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan adalah minimum. Industri harus memproduksi barang pada biaya rata-rata yang terendah. Yang kedua adalah efisiensi alokatif atau harga sama dengan marginal cost. Yang kedua adalah kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah tidak inovatif sebagai teknologi mudah contoh. Yang kedua adalah menimbulkan ongkos sosial. Yang ketiga adalah membatasi pilihan konsumen. Yang keempat adalah biaya produksi mungkin saja lebih tinggi. Yang kelima adalah tidak selalu memeratakan distribusi pendapatan. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.